Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk teman-teman yang privat atau kursus Nahwu dan juga Shorof. Ini saya beri sedikit penjelasan tentang ruhnya ilmu Shorof. Jadi ruhnya ilmu Shorof itu ada dua. Di Shorof itu tentang mengotak-ngatik suatu lafaz selain akhir suatu lafaz itu. Jadi misalkan dalam contoh fa'ala itu diotak-atik fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Kemudian misalkan sona asluhu sowana. Nah, rohnya ilmu shorof itu ada dua. Ibarat kata sepeda motor. Jadi sepeda motor itu ada kalanya dibengkeli, ada kalanya dimodifikasi atau dipermak. Nah, model-model bengkeli lafat itu juga bermacam-macam. Ada kalanya hudifat, jadi hurufnya dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena ya sudah tidak dibutuhkan. Seperti contoh usun, itu hamzanya di domah, shotnya di domah, nonnya disukun. Usun menjadi sun, jadi hamzah wasolnya dibuang. Kenapa dibuang? Ya karena itu, karena sudah tidak dibutuhkan. Jadi untuk jenengan-jenengan yang masih jomblo karena mungkin pernah menjalin suatu hubungan lalu Anda ditinggalkan, dibuang, ya sudahlah, kita relax saja, enjoy saja. Kemudian ada kalanya bengkeli suatu lafaz itu dengan cara dipindah harokatnya. Jadi misalkan dalam contoh yamdud, yaknya di fathah, memnya disukun, dalnya di domah, dal kedua juga di domah. Itu karena harokatnya dipindah menjadi yamuddu, yaknya di fathah, memnya di domah, dal pertama disukun, dal kedua di domah. Jadi ada kalanya motifnya karena dipindah apa? Harokatnya. Jadi ketika jenengan dalam satu hubungan ditinggalkan oleh kekasihnya lalu dia pindah kepada orang lain, ya sudahlah, kita terima saja takdir itu dengan lapang dada. Jadi orang yang cinta sejati itu adalah turut bahagia ketika orang yang jenengan cintai bahagia dengan orang lain. Nah, kira-kira gitu. Lalu kemudian ada juga motif bengkeli suatu lafaz itu karena diidghamkan. Jadi misalkan dalam contoh madda, memnya di fathah, dalnya disukun, dal kedua di fathah. Karena diidghamkan menjadi madda, memnya di fathah, dalnya di tasjid terus di fathah, jadi madda. Itu juga ada motifnya. Kenapa dia diidghamkan? Ya karena lil mujanasah, misalkan dia sudah cocok. Jadi Anda ditinggalkan hudifat, lalu dia pindah kepada orang lain, nukilat, lalu setelah itu dia setelah pindah dengan orang lain ternyata udgimat, dia merasa cocok sehingga dia menikah. Jadi yang asalnya madda menjadi madda. Jelas ya? Dan itu ada banyak. Nanti ada kalanya motifnya itu karena uskinat. Uskinat itu disukun. Ada kalanya hurikat. Hurikat itu diharokati. Ada kalanya juga karena kulibat. Jadi kulibat itu ya diganti. Dia pindah atau ganti dengan orang lain. Kira-kira gitulah. Kalau dicontohkan seperti takroron. Jadi dalam contoh takroron, taknya di fathah, kafnya disukun, rok pertama di fathah, rok kedua disukun, rok ketiga di fathah, di tanwin. Itu menjadi takroron, menjadi taknya di fathah, kafnya disukun, rok pertama di fathah, setelah itu alif, setelah itu rok yang di harokati fathah tanwin. Nah itu dalam contoh itu takroron menjadi takroron, itu ada pergantian huruf, ada pergantian huruf. Motifnya ya tadi itu karena berat hidup dengan Anda, terus dia ganti dengan orang lain. Jadi semudah itu kita mempelajari ilmu syaraf dengan bahasa penyampaian yang sederhana, bahasa penyampaian yang rileks, yang nyantai. Nah, jangan tidak usah khawatir loh, ini kan penjelasan syaraf itu kok tidak ada materinya. Nanti saya kirim lewat WA. Nah, ini sudah saya buatkan materi tertulis. Poin itu yang pertama, fokus dalam ilmu syaraf yang pertama adalah bengkeli suatu lafaz. Kemudian fokus kedua itu karena modifikasi suatu lafaz, seperti motor itu. Setelah dibengkeli ya dimodifikasi, kira-kira begitulah. Nah, modifikasi ini dikenal dengan ilmu tasrif. Kalau tadi itu dikenal dengan ilmu iqlal. Nah, seperti itu ya. Nah, tasrif itu ada dua model, ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi itu pindah dari satu sigot ke sigot lain. Jadi misalkan fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa taka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dari fa'ala yafulu fi'il madhi, fi'il mudhari' sampai isim zaman makan, isim alat itu. Kemudian ada kalanya dari satu bina ke bina lain.
Jadi lafat itu ada kalanya bina soheh, bina mundoaf, bina mu'tal. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Pokoknya jenengan nikmati saja materi yang saya sampaikan. Ada dari satu bab ke bab lain. Dari fa'ala yaf'ulu menjadi fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Nah ini namanya dari satu bab ke bab lain. Itu nanti juga dikembangkan dari istaf'ala, ada tafa'ala, ada tafa'ala, ada fa'ala. Jadi itu contoh, itu gambaran di mana ilmu syaraf itu modelnya semacam itu. Dari satu bab ke bab lain. Ada juga dari satu faedah ke faedah lain. Jadi misalkan kalau ikut wazan fa'ala itu karena takdiyah. Kalau ikut wazan af'ala itu juga karena takdiyah. Kalau dalam kitab maksud itu bil hamzi wa tad'i fi addi malazim wa harfi jarrin insulasiyan musim wa ghairu addi bima ta'akhara wa in hadaftahu falaziman yura. Jadi ada 3 cara untuk memutaadikan fi'il lazim. Ada kalanya diikutkan wazan fa'ala, ada kalanya diikutkan wazan af'ala, ada kalanya diberi huruf jar. Ini gambaran saja, pokoknya jangan tahu hurufnya sorof gitu sajalah. Kemudian tasrif lugawi itu dari satu sigot ke sigot lain juga, cuma modelnya beda. Kalau tadi itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun dan seterusnya. Kalau dalam tasrif lugawi enggak, dari fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altuna fa'altu fa'alna. Jadi sama-sama fi'il madi tetapi wakeknya yang berbeda. Nanti ada wakek mufrad mudzakkar ghaib, tasniyah mudzakkar ghaib, jamak mudzakkar ghaib dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita simpulkan, ruhnya syaraf itu seperti sepeda motor, seperti Vespa jenengan. Nah, Vespa itu ada kalanya dibengkeli, lafat itu ada kalanya dibengkeli, ada kalanya Vespa itu diperma, dimodifikasi, ada kalanya lafat itu dimodifikasi. Paham nggih? Terus niku rohnya syaraf yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.